wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Perwata. Di sini saya mau mengolah lahan, tapi kita membutuhkan sebuah alat yaitu traktor roda 4. Bisa juga menggunakan traktor roda 2, tetapi di sini saya menggunakan traktor roda 4. Nah, mengolah lahan menggunakan traktor, kita harus tahu kondisi dan lahan biar bisa menyesuaikan. Terutama untuk di implementnya kita harus bisa sesuaikan. Nah, juga kondisi lahan saat sekarang ini, lahan boleh kita lihat posisinya lembab, basah, dan ini pasti sudah hambatan untuk terjadinya amblas itu bisa juga jadi di lahan seperti ini. Nah, terus kita juga di sini kita langsung aja. Nah, ini traktor Yanmar. Nah, traktor ini difungsikan untuk pembuka lahan pertama maupun lahan kedua. Bisa menggunakan implemen rotari, display dan singkal. Nah, setelah itu kita langsung aja kita untuk pengecekan bagian ASO. Pengecekan bagian ASO yaitu air, solar, dan oli. Nah, kita langsung buka. Nah, di sini ada aki. Nah, aki ini berfungsi untuk penyalur untuk penyetateran untuk menghidupkan traktor roda 4 ini. Dan ini juga ada radiator. Radiator ini gunanya untuk pendingin traktor apabila terjadi panas yang berlebihan. Nah, di sini juga di sini ada untuk pengecekan oli. Nah, ternyata olinya masih bagus. Kalau dia sudah tidak layak, dia pasti kental dan berkesat-kesat seperti ada pasir-pasirnya. Nah, di sini juga kita lihat, jadi di sini ada connection coil, jadi berfungsinya untuk penyaluran listrik atau menerima listrik. Nah, setelah itu di sini, nah ini ada tuas-tuas dan pedal. Nah, di sini ada terbagi dua. Sebelum itu saya akan menjelaskan, ini ada kunci. Kunci ini buat starter. Nah, kunci ini buat starter untuk menghidupkan atau mematikan traktor. Nah, di sini ada pedal. Nah, pedal ini berfungsi untuk rem. Berfungsinya untuk menyetopkan atau memberhentikan kendaraan pada saat melaju bisa. Nah, di sini ada tuas. Nah, tuas ini tuas gas statis. Nah, jadi dia ada dua jenis, tuas statis dan tuas dinamis. Nah, tuas dinamis yang ini. Nah, ini tuasnya. Setelah itu, dan ini gigi transmisinya. Nah, gigi transmisi. Setelah itu di sini juga ada setir untuk mengarahkan atau membelokkan ke kiri maupun ke kanan. Selanjutnya kita akan ke belakang dulu. Nah, di sini digunakan yaitu titik gandeng 3. Nah, jadi 3 titik gandeng. Sekarang titik gandengnya seperti ini, yang di atas 1, di sini 2. Nah, ini juga untuk cara pemasangannya dia butuh pengaturan yang khusus supaya tidak terjadi mereng atau dalam pengolahannya itu terlalu banyak tidak terolah gitu. Nah, jadi implemen yang digunakan ini yang pada saat sekarang terpasang yaitu implemen display, dimana fungsinya untuk pengolahan pertama yaitu untuk membalikkan tanah supaya memudahkan untuk pengolahan kedua atau memudahkan tanah itu bisa terjadi gembur gitu dan tidak keras. Ya, kita lanjut ke sini. Nah, sebentar, ini juga ada tangki. Ini tangki bahan bakar traktor roda 4 ini seperti solar. Nah, bahan bakar untuk pengecekannya kita bisa lihat langsung ke ini monitornya, monitor.
Nah, sekarang kita langsung jelaskan bagian tuas sebelah sini. Nah, ini pedal ini itu pedal kopling. Pedal kopling ini berfungsi untuk memutuskan memutuskan daya biar dari putaran mesin itu tidak langsung ke ban maupun rotari kalau apabila ada rotari. Nah, terus di sini juga ada tuas. Tuas ini untuk menghubungkan ban depan sama ban belakang yang umum dibilang itu yaitu 4x4 kalau istilah double gardan. Nah, di sini juga ini fungsinya, tuas ini fungsinya untuk maju traktor maupun mundur. Nah, di sini kalau yang paling umum itu di traktor lain itu ada gigi kelinci dan gigi kura-kura. Gigi kelinci itu maksudnya dia memang lambat tapi dia memiliki tenaga yang kuat. Nah, ada juga yang ini gigi kura-kura, gigi kelinci. Kalau tadi gigi kura-kura ya untuk yang lambat tapi kuat. Ada juga yang giginya cepat, 2 atau 3 ini kalau dia di sini tuasnya untuk kecepatan, untuk traktornya lebih melaju, lebih cepat gitu. Nah, setelah itu kita langsung naik ke atas. Dan untuk traktor juga cara untuk naik ke atas kita juga harus tahu buat apa, biar tidak terjadi kecelakaan maupun naik atau turun. Nah, apabila kita naik, kita pegang di bagian setir sama bagian samping, nah baru naik. Nah, apabila kalaupun turun, kita jangan menghadap ke depan, tetapi kita harus membalikan belakang. Nah, turun, kita menggitar tangga dan lihat kondisi dan situasi belakang. Apa gunanya? Gunanya biar apabila ada terjadi lubang, kita nggak bakalan jatuh. Jadi kita masih ada tempat berpegang. Itu fungsinya kenapa cara naik dan turun kita harus perlu tahu. Nah, setelah itu kita langsung aja ya, langsung naik. Nah, di sini ada layar monitor untuk mengetahui bahan bakar, RPM dan suhunya. Kalau dia berlebihan, maka mesin ini akan padam dengan sendirinya. Nah, setelah itu saya akan tutupi dulu bagian depan. Ya, oke. Sekarang yang perlu kita lakukan yaitu injak dulu koplingnya. Setelah itu baru kita ACC dulu. Nah, bisa lihat di sini bahan bakarnya posisi sekarang penuh dan akinya masih bagus, olinya juga. Kita bisa lihat bahan bakarnya di sini kalau untuk mengecekkan bahan bakar ya. Nah, setelah ACC sudah, baru kita starter. Nah, posisinya harus di koplingnya harus diinjak dulu ya. Ya. Setelah itu kita angkat dulu bagian koplingnya. Nah, dan tinggal diangkat, kita langsung masukin di sini ya. Jadi sini saya masukin di sini dua. Setelah itu masukin di sini dua. Gasnya ada